Jadi ilmu yang saya kasih tahu ini, saya boleh nanya dulu nggak ya? Harga lagi. Kalau Anda lulus gaji kira-kira dapat berapa rupiah per bulan? Berapa? 4 juta sebulan. Jadi kalau Anda lulus gaji mungkin sekitar 4 juta sebulan. Jadi di atas UMR sedikit lah atau sama dengan UMR. Oke. Ilmu yang kayak saya kasih ini sekarang ya. Salah satunya contoh yang benerannya ada di semua startup, perusahaan-perusahaan online tuh pakai ini ilmu yang saya bakal kasih ini semua. Salah satu yang paling kerennya di Indonesia ada Pulse Lab. Pulse Lab ini ada Pulse Lab di Jakarta dan ini termasuk Pulse Lab paling besar. Pulse Lab ini yang punya UNDP, lembaga PBB. Ada 4 Pulse Lab di dunia. Gaji mereka sekitar 50 sampai 60 sebulan. Gitu ya. Jadi ilmu yang saya kasih harganya sekitar segitu. Harga Anda tuh sekitar segitu, 50 sampai 60 juta rupiah per bulan. Oke. Jadi kalau mau serius dan Republik ini lagi nyari orang-orang yang punya kemampuan seperti ini. Jujur kemarin saya ke LKPP misalnya, mereka cuma nyari 3 orang. Jadi dia cuma ngomong kayak gini, Pak Ono, saya nyari 3 orang yang bisa data science dong. Nyari berbulan-bulan nggak dapet. Karena dosennya nggak pada ngajarin, ini masalah besarnya. Punten Bapak dosen. Ini sedikit masukan aja. Ada kebutuhan. Dasar dari ilmu ini adalah ilmu statistik sebetulnya. Cuman dosennya nggak ngajarin. Oke, sekarang udah mulai kebayang ya. Jadi kebutuhannya kayak gitu. Contoh lain. Saya kasih lihat contoh yang lain sederhana aja. Nih saya kasih lihat contoh-contoh. Sambil Anda download ya. Biasanya masuk toko online-nya apa? Shopee. Pada belanja di Shopee rupanya ya. Favorit ya. Saya belanjanya Bukalapak beda ya. Oke, kita misalnya masuk ke Shopee. Bisa masuk ke Shopee, bisa masuk ke Tokopedia. Topet. Terserahlah sama aja. Jadi masuk Shopee, Tokopedia. Ini kalau kita lihat ke bawah, mulai ada di bawah-bawah sini ada salah klik pan, balik deh nggak bisa ngetik lagi Shopee. Jadi bisa masuk Shopee, bisa masuk Tokopedia dan sebagainya. Nih, kemudian di sini ada produk terlaris. Ya, saya harus ini verifikasi lagi Topet saya. Bisa masuk Bukalapak, mudah-mudahan nggak verifikasi. Ini soalnya saya lagi ngebuang password. Ya harus verifikasi. Tapi gini dah, kalau Anda masuk ke toko-toko online, ada iklannya nggak? Ada. Pertanyaannya, kalau Anda login ke toko online itu ya, kalau kita login ke toko online, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Pertanyaan selanjutnya, kok iklannya bisa beda? Kenapa tiap orang iklannya beda? Bagaimana dia membedakan iklan tiap orang? Nah, gimana cara bedain? Nya, iklan Ono sama Pak Romi beda. Kenapa dia bedain? Dari mana dia bisa bedain iklan? Halo? Kebiasaan kita nyari apa? Terus kebiasaan kita mesen apa? Kebiasaan apa yang kita cari, apa yang kita pesen dicatat sama toko online tadi kan? Dari catatan itu dia bisa tahu Ono sukanya apa, Pak Romi sukanya apa. Dari situ dikasih iklan yang sesuai sama yang kita cari. Beres ya? Kebayang kan? Itu sebenarnya statistik banget sih. Jadi dia ngambil data, dia rata-rata, terus dia dapat kesimpulan kayaknya Ono sukanya nyolder. Pak Romi sukanya nggak tahu apaan Pak Romi. Sukanya HP meren. Jadi nanti keluar iklannya seperti itu. Beres ya? Akibat dari situ fatal ternyata. Kalau Anda ngobrol sama teman-teman yang punya radio broadcast, ngomong teman-teman yang punya koran, ngomong sama teman-teman yang punya televisi, mereka kehilangan iklan karena iklannya lari ke toko online, lari ke Google, lari ke Facebook. Akibatnya TV, radio, koran
kehilangan iklan, akibatnya mereka susah cari duit, akibatnya kalau kita lihat beberapa TV isinya cuman sinetron, pokoknya jadi nggak bermutu, soalnya dia supaya bisa dapat iklan. Beres ya? Itu akibat yang fatalnya. Ini semua isinya statistik, jangan khawatir ya. Cuman statistik yang diajarin agak beda sama statistik yang kita pakai. Jadi yang Anda belajar sama statistik yang kita pakai agak beda sedikit. Kita statistiknya tujuannya adalah supaya kita bisa melakukan klasifikasi sama kita bisa jadi dukun. Beres ya? Oke. Ini kalau ada pertanyaan langsung ditanya. Ini sambil download, nanti pelan-pelan nanti saya masuk ke yang orange yang Anda install. Nah, sekarang saya coba naikin lagi. Ini udah kebayang ya? Oke, kita naikin lagi. Bentar. Jadi kalau kita lihat pola berpikirnya adalah nanti kalau kita masuk ke dunia-dunia seperti ini nanti akan bisa kita lihat lah Pak Jokowi segala macam akan masuk, atau Bu Sri Mulyani pasti ngomongnya digital ekonomi. Kayak gitu-gitu ya, ada kata-kata digitalnya depannya, digital ekonomi. Tapi kalau kita lihat di sini sebetulnya bukan digital ekonomi itu isinya. Ini adalah ekonomi mata-mata. Jadi kita dimata-matain supaya si toko online-nya bisa tahu kita sukanya apa. Beres ya? Oke. Pola yang sama akan dipakai sama Kabinet Republik Indonesia, sama Pak Jokowi, sama Menteri segala macam. Mereka akan berusaha memata-matai rakyat Indonesia supaya dia bisa bikin program yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Beres ya? Masuk logikanya sederhana, cuman saya pakai kata yang rada ekstrim, mata-mata. Sebenarnya pekerjaannya memang mata-mata sih. Nih, saya kasih lihat sedikit apa yang kalau nggak sudah masuk situ, saya kasih lihat lagi yang lain lah ya. Oke, jadi barusan kita ngelihat yang namanya toko online. Oke, kita bisa masuk yang lain. Saya punya waktu cuma 1,5 jam, susah ya. Pusing gue. Kita masuk ke Google Map. Biasa aja ya Google Map. Berapa orang di sini yang belum pernah lihat Google Map? Semua udah tahu Google Map, dan kita bisa ngelihat jalan dari Rawamangun ke misalnya Ragunan, kemana bisa lihat ya. Oke. Sekarang pelan-pelan saya coba otaknya dirubah dikit. Ini saya kasih lihat kondisi jalan di Jakarta sekarang. Ini ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya orange. Tapi kalau hari biasa ini ada yang warnanya merah di sini. Pertanyaannya, kalau warna hijau, kira-kira jalannya lancar atau macet? Lancar. Oh, jago semua ya tahu. Kalau warna merah, macet. Oke, pertanyaannya, kok Google tahu jalannya lancar sama macet? Tahu dari mana? Dari mana? Pakai satelit. Ada lagi yang lain? Dari mana? Kok Google tahu jalannya macet? Mampus lo. Dari mana Pak Romi? Dari HP. HP-nya diapain? Dilempar. Apa hubungannya HP yang kita pakai sama jalan macet? Karena HP. Tadi terusin kalimatnya, kenapa? Kenapa? Apa hubungannya HP kita sama jalan macet? HP ada GPS-nya. Apa hubungannya GPS HP sama jalan macet? Kok gimana hubungannya antara GPS HP jalan macet? Hubungannya apa coba? Langsung senggol-senggolan itu kumaha itu. Tapi tadi jawaban satelit salah ya. Jawaban HP agak benar, tapi masih belum benar. Apa hubungannya GPS HP sama jalan macet? Hubungannya apa? Halo? Masih nggak kebayang ya? Seru ya? Oke, kebangsa gue yang ngomong udah kayak gini. Saya pengen tanya dulu, HP yang anda pakai sistem operasinya apa? HP-nya HP apa sih? Android. Android yang bikin siapa? Google. Waktu kita pakai HP Android, masukin email Google nggak? Ya. Sadar nggak kalau HP kita
mengizinkan HP kita buat lapor ke Google. Banyak nggak sadar bahwa waktu kita masukin email kita ke HP Android, itu kita mengizinkan HP kita untuk lapor ke Google. Artinya kita mengizinkan HP kita untuk dimata-matai Google. Sadar? Ikhlas? Ikhlas nggak? Nggak sadar ya? Tolong ingat lagi tadi waktu saya ngomongin toko online pada dasarnya bukan digital ekonomi tapi ekonomi mata-mata. Sama, ini juga sama. Google melakukan mata-mata supaya dia bisa melakukan klasifikasi. Ini jalannya macet, ini jalannya lancar. Beres ya? Tapi dia prosesnya mata-mata. Google tidak pakai satelit karena Google nggak cukup kaya buat beli satelit di seluruh dunia. Jadi caranya HP-nya suruh lapor, dapat jalannya lancar atau enggak. Sekarang kalau mau tahu, paling gampang gini deh. Ini saya klik, nih ya. Di sini ada your timeline. Oke, silakan klik your timeline. Kebetulan kalau saya kepaksa saya aktifin karena saya perlu ngasih demo kayak gini. Nah, ini si Google ada catatan sejak tahun 2009 sampai 2023. Ono jalan kemana aja, kelihatan ini Ono jalan kemana aja. Ini kelihatan ya. Yang ini lagi bikin dosa, yang ini lagi cuci darah nih supaya dosa hilang semua di sini. Tapi dicatat sama Google, dicatat saya kemana aja. Sekarang kalau mau lebih presisi bisa. Ini saya klik di sini ya. Ini Tuesday tanggal 11. Itu kapan? Tuesday teh hari apa ya? Ini Tuesday aja ya. Tuesday tanggal 11. Hari Kamis. Sekarang sih hari Sabtu kan ya. Jadi hari Kamis kemarin saya kemana aja, saya klik nih. Nih saya klik, langsung kelihatan saya kemana hari Kamis. Kelihatan ya. Hari Jumatnya kemana aja, kelihatan. Hari yang ini kemana aja, kelihatan. Kelihatan semua, jangan khawatir ya. Dicatat tiap orang. Setiap handphone dicatat kemana aja. Beres ya, jadi kita dimata-matain. Pada saat kita dimata-matain, kita dapat, kalau kita lihat Google Map bisa tahu, oh ini jalan lagi lancar, ini jalan macet. Itu namanya klasifikasi. Bahwa jalan macet, jalan macet, lancar. Caranya klasifikasi kan gampang banget ya kalau kita pakai logika. Ini kalau handphone lagi ngumpul banyak, terus kecepatannya cuma 0,1 km per jam, macet. Kalau ada beberapa handphone jalan dengan kecepatan 100 km per jam, lancar. Kira-kira kayak gitu kan? Udah sesederhana itu. Ini isinya statistik loh, ini hati-hati. Ini isinya statistik, cuman kita nggak pernah mikir bahwa statistik bisa kayak gini. Beres ya? Sekarang saya kasih, ini kan baru klasifikasi. Pernah lihat Google jadi dukun nggak? Nggak pernah lihat ya? Dukun selama ini pakai menyan. Dukun yang akan datang makanya data. Dan kesalahan fatal Republik Indonesia adalah nih pesan aja buat anda yang masih muda nanti kerja di kantoran kan, ini jadi asisten perkantoran. Kesalahan fatal Republik Indonesia adalah datanya semua pakai kertas. Mampus ya udah deh. Soalnya kalau udah pakai kertas susah diproses sama komputer. Komputer susah baca kertas. Komputer bisanya baca file. Masalahnya datanya pakai kertas. Udah gitu kalau pakai BPKP, BPK segala macam, kertasnya teh satu truk. Nih tanyain sama dosen-dosennya lah. Kalau ada asesor, auditor segala macam itu kertasnya bertumpuk-tumpuk kan ya, kasihan deh lo. Tapi akibat dari situ kita negara ini jadi nggak maju. Karena kita nggak bisa ngolah data, kita nggak bisa melakukan klasifikasi sama prediksi yang baik. Contoh prediksi gini, contoh prediksi ya. Ini kan administrasi perkantoran ini misalnya buat sekolah. Contoh prediksi. Kalau kita punya datanya bagus, kita bisa prediksi kira-kira nih anak nilainya bagus, kira-kira nanti kedepannya dia suka apa? Apakah dia cocoknya masuk ke jurusan kedokteran? Apakah cocoknya masuk ke jurusan teknik? Apakah cocoknya masuk ke jurusan ekonomi? Itu bisa kelihatan dari awal sebetulnya.
Jadi bukan pendataan cuma data udah gitu. Oh oke, kita bikin ranking kan ya biasanya gitu ya, data statistik ranking. Ini juara 1 2 3. Kagak, kalau kita lebih jago kita bisa jadi dukun. Ini anak nanti kedepannya kayak gimana, suksesnya kayak gimana. Gitu. Kalau lebih ekstrim adalah gini, dan ini yang saya kerjain juga sih. Kalau ekstrim gini, mungkin nggak kalau kita nilai soal ujian esai pakai komputer. Komputernya suruh nilai ujian esai. Bisa nggak? Kalau multiple choice mah gampang ya. Multiple choice gampang. 1A, 2B tinggal cocokin sama tabel aja ya kan. 1A, 2B, 3C. Bisa nggak soal esai dinilai pakai komputer? Mampus loh. Saya nanya dosennya dulu ya. Nanya dosennya. Bapak-bapak ibu dosen, bisa nggak soal esai dinilai pakai komputer? Gimana caranya? Oh, kalau dosennya dari keyword. Kalau ada keyword-keyword ini nilainya sekian. Oke, makanya keyword. Kalau komputer yang jago, dia bisa baca kalimat. Nanti saya kasih lihat kerjaan yang saya kebetulan bukan nguji esai waktu kemarin. Saya kasih lihat aja ya. Saya kasih lihat langsung lah, biar pada pusing kepala. Saya juri di Satu Indonesia Award. Oke. Satu Indonesia Award ini buat anak-anak muda Indonesia yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif. Di belakang ini Astra. Jadi duitnya rada kenceng lah. Dia infak sedekah lah, ini judulnya. Infak sedekahnya Astra. Oke. Ini belum 35 semua kan? Belum. Belum. Oh, oke. Iya. Jadi gini, jadi kalau Anda ngelihat ada orang yang umurnya di bawah 35 tahun dan inspiratif, silahkan dimasukin dalam sini. Waktu masukin itu kita perlu daftar, bikin account segala macam. Nanti kita bisa masukin orang. Waktu kita masukin bentuknya tulisan. Nama dia siapa, alamat di mana, visi misinya gimana, apa yang dia kerjain, susah nggak yang dia kerjain, terus efeknya kayak gimana, outreach-nya gimana, outcome-nya gimana, sustainable nggak, semuanya bentuknya tulisan. Kemudian juri akan ngasih nilai. Ini kayak soal esai kan, kalau tulisannya kayak gini nilainya 9, tulisannya kayak gini nilainya 8, juri akan ngasih nilai. Oke. Dari nilai itu kita ranking kan, yang paling tinggi dapat award. Beres ya? Bayangin ini tulisan, ada nilai. Softwarenya tidak baca keyword, baca tulisan. Nah, mati loh bagian yang itu loh. Nggak kebayang kan? Nggak kebayang ya. Ini saya kasih lihat dulu. Kasih lihat. Ini juri-jurinya. Ada Bu Nila. Bu Nila itu bekas Menteri Kesehatan ya. Ada Pak Emil Salim. Pak Emil Salim itu Menteri Lingkungan Hidup ya, zamannya Pak Soeharto. Ada Pak Fasli, ini Wakil Menteri Pendidikan. Ada Bu Puni, ada Ono. Nggak penting. Ini gue jadi nggak konsen. Ini Pak Awe ini, nah ada yang cakep ini bikin salah fokus biasanya. Oke. Kok diliatin terus sih? Emang cakep sih, mau diapain? Tapi kalau saya lihat mahasiswa di sini enak hidupnya ya. Mahasiswanya ada berapa sih? Cowok ada berapa? Banyaknya cewek-ceweknya 90% kayaknya, apa 95% cewek. Cowoknya ada berapa? Satu kelas. 7-8 dari 100. Waduh, Anda hidupnya enak banget ya. Saya dulu satu kelas 120 anak, ceweknya cuma 3. Pokoknya mengerikan lah. Kami kesulitan untuk mencari pasangan. Oke. Ini jurinya. Yang dilakukan seperti itu. Beres ya. Saya kasih lihat aja. Yang saya kerjain adalah gini. Saya ambil tulisan-tulisan tadi. Tiap tahun ada sekitar hampir 20.000 pendaftar. Harus dinilai. Dan dinilainya dalam waktu seminggu. Pernah nggak Bapak Ibu dosen nilai soal esai 10.000 dalam waktu seminggu?
Mabok ya. Dan ini ada 10.000 esai, dinilai dalam waktu seminggu harus selesai, dan kita harus bisa dapetin 60 orang. Nah, akibatnya saya bikin program. Jadi ini saya kasih lihat ujung dulu ya. Bisa pakai kunci JTK. Saya gedein lah. Kata kuncinya JTK Ono gitu ya. JTK itu nama jurnal ya. JTK itu nama jurnal. Nah, ini langsung JTK jurnalnya Q3 atau Q2 sekarang nggak tahu. Adanya di UAD di Jogja, tapi dia levelnya Q2 atau Q3. Ini kerjaan iseng, saya nulisnya dalam waktu 1 minggu doang sih. Ini iseng banget, saya lagi iseng. Jadi caranya kira-kira gini. Itu tadi ada puluhan ribu orang yang daftar. Ini kita sudah melakukan award ini udah belasan tahun dengan puluhan ribu orang daftar. Pak Emil Salim, Bu Nil. Jadi yang ngasih nilai menteri ya, bekas-bekas menteri ya. Bu Nila, Pak Emil, Pak Fasli, ada yang cakep tadi. Tapi si ini nilainya parah banget. Aduh ampun nih. Dia kalau presentasinya parah. 1, 2, aduh buset dah. Tapi bagus sih, jadi saya bisa punya outliers. Nah, ini ada tulisan, ada nilai. Konsekuensinya, kalau saya bisa dapetin model dari tulisannya, kalau tulisan kayak gini nilainya kira-kira berapa gitu kan ya. Kalau saya bisa dapetin model itu, saya kasih tulisan baru, dia bisa nilai sebetulnya. Kira-kira kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa? Itu yang dikerjain, jadi kita sama sekali tidak pakai keyword. Kita betul-betul ngitung, kalau tulisan kayak gini nilainya berapa? Langsung dapat. Oke. Lama pisan, Oke. Saya kasih lihat yang udah saya download aja di sini, mudah-mudahan saya dapat. Saya kasih lihat aja ya. Salah. Benar nggak? Ini dia, benar. Jadi judulnya adalah membandingkan mesin learning sama manusia. Manusia juri ya, juri yang namanya manusia sama mesin learning. Kesimpulannya aja saya kasih di sini, kesimpulannya dulu saya kasih, kesimpulannya ini nih. Nih terakhir, kalimat terakhir. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia, minta maaf ini pakai bahasa Inggris ya, soalnya itu paper jurnalnya jurnal bahasa Inggris, karena dia masuk ke Scopus. Scopusnya juga lumayan, Q2, Q3. Jadi bahasa Inggris harus nulisnya. Tapi intinya adalah hasil dari komputer, mesin learning dibandingkan dengan manusia, hasilnya nggak beda jauh. Artinya mesin bisa nilai tulisan, hasilnya tidak sama, nggak beda jauh dengan manusia kalau nilai. Artinya kalau kita lagi di dunia pendidikan, kita lagi ngeluarin ujian dengan soal esai, kalau kita udah punya history, kita udah memata-matai ujian yang selama ini belasan tahun, kalau nulisnya kayak gini nilainya berapa, kita bisa nebak sebetulnya ke depan nilainya berapa. Jadi kuncinya sama Tokopedia, sama toko online, sama dengan Google. Kita untuk menebak, kita butuh history tadi. Dari history kita menebak. Konsekuensi butuh history, karena Anda di bidang administrasi perkantoran, karena kita akan butuh history, tolong maksa nanti kalau kerja, arsipnya jangan kertas. Arsipnya kalau bisa file komputer supaya bisa kita proses. Cuman pakai doa, jangan kena ransomware. Pas kena ransomware nangis lu pada. Supaya tidak kena ransomware jangan pakai Windows, karena Windows jelek. Beres ya? Oke, sekarang saya kasih lihat perdukunan. Ini beres ya urusan ini. Jadi tolong perhatiin, ini apa yang saya omongin bisa jadi paper jurnal, bisa jadi tugas akhir Anda sebenarnya. Oke, jadi nanti kalau pengen bikin tugas akhir bisa. Contoh tugas akhir misalnya gini, kalau kita punya kumpulan nilai siswa-siswa dari beberapa tahun belakangan, terus kita punya track siswanya, ini siswa yang 10 tahun yang lalu ternyata sekarang jadi direktur, siswa yang 7 tahun yang lalu ternyata jadi pakar S3 apa. Kalau kita lihat nilainya dia di sekolah dan hasil akhirnya kita bisa nebak kira-kira. Kalau nilainya kayak gini, kemungkinan dia bisa jadi direktur.
Kalau nilainya kayak gini, kemungkinan dia bisa S3 di mana, gitu. Jadi kita harus track bertahun-tahun, tracking orang tuh bertahun-tahun. Terus ya, cuman kalau bisa jangan berbentuk kertas. Kalau kertas nanti kita capek, harus nulis ulang, mati lu nulis ulang. Sekarang saya kasih lihat paper jurnalnya bentuknya kayak gimana ya. Nanti saya ini loadingnya lama Tadi kalau kita masukin orange data mining, salah. Yang akan saya ajarin programming ya. Jadi saya akan ngajarin programming loh ini. Parah. Cuman programmingnya bentuknya kayak gini nih. Ini programnya kayak gini bentuknya. Beres ya? Ini nanti saya ajarin nih. Kesempatan ini saya coba ajarin bikin program ini supaya kita bisa melakukan klasifikasi sama kita bisa melakukan prediksi, kita jadi dukun. Nih kalau kita lihat paper jurnal saya turun ke bawah, page down. Nih, ini source code-nya saya kasih. Ini saya di jurnal saya ngasih source code. Cuman kayaknya editornya nggak tahu bahwa yang saya kasih source code. Karena ini programnya bentuknya kayak gini doang. Ini program komputer ini. Ini program. Programnya bukan kayak tulisan if, then, for, to, apa kagak. Programnya sebelum ini sih sebenarnya. Asli ini program. Cuma dia kagak tahu. Saya tahu nih, editornya nggak tahu bahwa yang saya kasih program. Ini jurnal saya tulis seminggu loh ini, asal tahu aja ini cuma kerjaan seminggu, iseng-iseng saya masuk keterima, udah selesai. Langsung seminggu kemudian terbit. Langsung Q2, Q3 masuk. Gampang lah jurnal mah, nggak ada apa-apanya asli. Cemen. Coba kalau nggak percaya iseng ya, coba yang nulis cuma satu orang sendirian coba. Udah iseng nulis sendirian masuk jurnal kan, gila ini mah udah kacau dah. Nah sekarang saya kasih lihat urusan perdukunan ya. Nanti pelan-pelan saya akan ajarin yang namanya orange ini. Tapi tolong diingat di kepala bahwa dalam proses ini kita melakukan mata-mata. Oke, sekarang saya kasih lihat mana tadi teh? Nih ya, saya balik lagi ke sini. Oke, yang kita lihat di sini klasifikasi. Oke, jalan macet, jalan lancar, itu namanya klasifikasi. Sekarang kita lihat dukun. Pernah lihat Google jadi dukun? Belum pernah lihat kan? Belum ya? Oke, sekarang saya kasih lihat dukun. Misalnya saya pengen jalan dari Tangerang ke Jakarta. Ini kebetulan ada orang dari Kemhan segala macam, teknik yang sama. Saya kasih tahu dulu ya. Teknik ini bisa dipakai di semua hal. Kalau ini tadi Google urusannya buat perjalanan. Kalau kita di dunia pertahanan, kita bisa pakai misalnya buat deteksi teroris. Contoh cara deteksi teroris paling blow on ya. Teroris kan pakai Facebook segala macam juga ya. Misalnya ISIS lah. ISIS kan pakai Facebook buat rekrut anggota kan. Kalau kita bisa dapetin tulisan-tulisan semua yang ada di Facebook, kita bisa nanti klasifikasi. Oh, yang ini tulisannya curcol. Oh, yang ini tulisannya cari pacar. Oh, yang ini tulisannya cuman mau ngasih tahu gua pernah makan-makan di restoran apa. Yang ini tulisannya buat rekrut anggota ISIS. Jadi dia melakukan klasifikasi sama Google ini juga sama. Cuman kalau Google ini kan datanya adalah data GPS. Kalau tadi ISIS segala macam datanya tulisan yang diposting di Facebook. Kalau tulisan segitu banyak harus dianalisa sama manusia, nggak mungkin. Orang otaknya cuma segini. Mendingan otak gini saya dipakai buat mikirin istri saya yang cakep kan. Ngapain gue mikirin ISIS? Gak balik modal kan. Jadi mendingan gue mikirin lebih bagus-bagus. Jadi sama sih. Jadi tolong pikir dalam kepala bahwa yang saya terangin ini bukan cuma buat ini doang, tapi untuk semua bidang sih. Contoh lain, COVID kemarin. Bayangin si orang yang harus dokter-dokter atau suster yang harus nemuin antivirus COVID. Caranya kan dia akan pakai mikroskop kan. Bayangin kita ngelihat mikroskop dan ini bukan tulisan ya, ini gambar ya. Gambar virus. Bayangin dia harus bisa bedain antara virus COVID sama virus flu
sama virus-virus yang lain. Kalau orang yang ngelihat dengan jumlah ribuan gambar, matang. Jadi caranya dia akan melakukan klasifikasi, tapi klasifikasinya pakai mesin. Jadi ini mesin dipakai karena datanya gede banget. Kalau orang yang ngerjain nggak mungkin. Nah sekarang kita akan lihat Google jadi dukun ya. Saya akan lakukan perjalanan dari Tangerang ke, saya balikin ya, Tangerang ke UNJ Rawamangun. Nah ini dia. Oke, ini saran dia dari Tangerang ke UNJ Rawamangun. Supaya agak susah jalannya, supaya agak macet, saya tempel ke sini. Ya. Ini hari Sabtu. Kelihatan agak macet di daerah Kebon Jeruk. Bener ya? Ini Kebon Jeruk kan? Oke. Kita akan macet kalau dari Tangerang ke Rawamangun, kita akan macet di Kebon Jeruk. Beres ya? Saya akan ngasih lihat Google jadi dukun nih sekarang. Oke, caranya gampang banget. Ini perhatiin di sebelah sini ada tulisannya Leave Now. Berangkat sekarang. Kalau berangkat sekarang bukan dukun. Kalau sekarang kan Google udah ngelihat dari HP-HP yang ada di jalan, dia bisa tahu jalannya macet di mana. Itu bukan dukun. Itu cuma nyari jalur yang paling cepat aja. Dia bisa memprediksi dari kemacetan-kemacetan, terus dia cari jalur yang paling cepat. Sekarang saya rubah Leave Now-nya. Depart at, berangkat pada jam. Ini masih jam 9:10 hari Sabtu. Saya rubah harinya ya, ke besok hari. Tolong liatin macetnya ya. Tolong lihat macetnya. Ini macet di sini, ini macet di sini, nih ada macet nih. Saya rubah ke hari Minggu ya. Saya klik ini, pindah ke hari Minggu. Sama nggak macetnya? Beda ya? Udah kejadian belum? Belum. Dukun nih. Dukun ya. Coba kita geser lagi. Pindah ke hari Senin. Pindahin ke sini lagi. Dia nggak, sama sekali nggak ngasih alternatif ke sini sekarang. Dia nggak mau di kesini soalnya ini macetnya parah banget nih. Oke, tapi di sini ada macet nih. Ini ada macet ya. Oke, harusnya paling enak kalau jalurnya sama. Ini pindah jalur nih rese. Soalnya di sini udah macetnya ampun. Ya udah, coba ke hari Selasa ya, dengan jalur yang lewat Ancol. Macetnya sama nggak? Saya balikin ya, Senin, tolong lihat macetnya aja ya. Lihat yang warna merah, tolong lihat warna merahnya. Saya balikin lagi ke Senin, macetnya lain ya. Selasa, macetnya lain. Rabu, oh dia balik ngasih jalur yang ini lagi nih sekarang. Gitu. Belum kejadian dan dia bisa prediksi macet. Pertanyaannya, bagaimana dia melakukan perdukunan ini? Mampus lu. Histori apa? Histori bahwa 7 hari lagi akan macet di sini. Gimana histori mana coba? Ayo. Gimana dia melakukan prediksi? Ini dukun, asli dukun. Kebiasaan pada hari itu tiap bulan misalnya dia akan macet di situ. Jadi kebiasaan itu dicatat, kemudian kebiasaannya itu diregresi. Kalau orang statistik akan ngomong regresi ya, regresi linear atau apa, nanti ketahuan macetnya di mana. Beres ya? Oke. Sorry, gua nanya dulu. Pada udah kuliah statistik belum sih? Udah. Statistik udah. Udah diajarin rata-rata, deviasi, gitu-gitu udah ya. Oke, sudah diajarin regresi belum? Regresi udah diajarin belum? Nah mampus lu nih, gue sampai ngelirik ke dosennya nih. Oh udah, cuman masuk kiri keluar kanan ya. Padahal itu harga ilmunya 60 juta rupiah per bulan itu tuh. Jadi asal tahu, dunia ini butuhnya seperti ini. Nah sekarang ini beres ya. Saya akan naik kelas lagi dikit. Saya naikin lagi ilmunya dikit ya pelan-pelan. Ini yang minta ke saya BPK, KSP, BPK Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia, KSP itu kantor staf presiden, BPKP yang minta. Udah gitu akhirnya kepaksa saya kerjain PR-nya. Oke.
Tapi kira-kira gini lah. Dokumen. Ini saya ngambil hasil akhirnya dulu ya. Oh. Oke. Jadi ini yang minta BPK, tapi sama aja lah, BPKP juga minta sama. Kebetulan BPKP, KSP, kantor staf presiden, ada kantor staf wakil presiden juga minta sama aja. Urusannya transformasi digital semua. Oke, yang jadi masalah di BPK, BPKP, kantor staf presiden segala macam, yang masalah adalah mereka presiden Republik Indonesia, menteri sama aja. Jadi semua bahasanya sama semua ke saya. Presiden minta tolong ke staf-stafnya, tolong liatin dong rakyat Indonesia butuhnya apa, gitu ya, supaya saya bisa bikin program pembangunan yang sesuai dengan keinginan rakyat. Oke. Contoh yang paling keren kemarin adalah karena Gubernur Lampung tidak mendengarkan suara rakyat, Bima posting di media sosial viral banget, akhirnya Jokowi nggak pakai helikopter, kayaknya mobil masuk ke jalan bolong-bolong. Jadi sebetulnya yang mereka lakukan, mereka perlu melakukan mata-mata rakyat Indonesia, ada masalah apa di rakyat Indonesia, supaya dia bisa bikin program yang sesuai banget sama kebutuhan rakyat, supaya rakyat tidak perlu posting di media sosial seperti Bima. Itu ya, simpel kan? Simpel. Jadi sebenarnya sama aja, nanti perhatiin, kalau udah kita perhatiin sama aja, mau toko online kayak, mau Google kayak, mau apa, sama aja semua. Jadi cara berpikirnya kalau gitu nih. Ini judulnya keren, transformasi digital. Tapi intinya bagaimana kita melakukan mata-mata terhadap apa yang terjadi di lapangan supaya bisa kita lihat ke depan. Kalau tadi di sekolahan kita melakukan mata-mata terhadap siswa supaya kita bisa klasifikasi ini sisa ini ke depan jadi apa kira-kira. Gitu ya. Nah, sekarang gambarnya kira-kira kayak gini nih. Saya akan bacain, masuk gambarnya aja langsung. Gambarnya kira-kira kayak gini. Jadi ini adalah korbannya yang dimata-matain. Ini kebetulan kalau BPK, kantor staf presiden, ini adalah rakyat Indonesia. Kemudian dilakukan mata-mata dia. Ini kalau di dunia cyber security segala macam sama aja, ini bukan manusia nanti kalau di dunia cyber security. Kalau kita lihat di dunia jaringan, ini akan jadi paket yang lewat. Akan kita mata-matain paket yang lewat, kemudian semuanya dikumpulin, kemudian dianalisa. Ini serangan cyber bukan? Ini data yang bagus enggak? Kalau di kantor staf presiden, ini dilakukan klasifikasi. Kira-kira rakyat miskin ada di mana aja sih? Rakyat miskin butuhnya apa sih? Apakah rakyat butuhnya makan doang, atau butuh pinter, atau butuh duit, butuh apa? Mana yang lebih dibutuhin? Dengan cara itu dia bisa nge-set program kerjanya seperti apa supaya sesuai banget dengan kebutuhan rakyat. Ini mereka butuh banget loh. Dan mereka sudah komplain ke saya nggak bisa dapetin orang yang bisa ngerjain kayak gini. Asli nggak dapet. Jadi ini kesempatan ya. Jadi kalau boleh saran sih, kalau anda bisa masuk ke dunia seperti ini, syukur-syukur tugas saya di dunia seperti ini. Mudah-mudahan nanti dosennya bisa belajar di situ juga ya. Ini saya ngomong kayak gini, gue tahu dosennya pada stres. Soalnya pola pikirnya agak beda dengan pola statistik normal. Gitu ya. Kalau statistik normal lebih kita lihat data terus kita bisa rata-rata data segala macam. Kalau yang ini kita ujungnya adalah kita duduk banget dari data ke depannya seperti. Kalau di dunia kayak gini kita nyebutnya kayak decision support system. Sistem untuk mendukung keputusan. Gitu. Jadi kalau kita lihat lagi pelan-pelan ya. Ini ada customer, nasabah atau rakyat Indonesia di mata-matain, mata-matanya dimasukin semua ke dalam database. Yang jadi masalah besar yang lingkaran ini database. Masalah besarnya adalah datanya gede banget. Datanya sangat besar banget. Database yang normal nggak bisa buat nyimpen data sebesar itu. Kita karena datanya besar banget, kita nyebutnya big data. Big data nyimpennya di mana? Ya file ditaruh doang deh, karena database nggak muat. Jadi kalau kita udah mainan seperti ini, database nggak muat.
konsekuensi yang terjadi, Google juga kayak gini. Google kesulitan buat nyimpen data karena datanya udah besar banget. Karena data besar banget, ada satu ilmu namanya big data. Cara nyimpen datanya seperti apa? Ini sebetulnya kelanjutan dari ilmu database. Mungkin di kuliah ada yang manajemen basis data ya. Itu kalau datanya masih kecil, satu sekolah itu masih bisa disimpan database. Tapi kalau datanya gede banget, udah namanya big data, udah pusing ngurus datanya. Kemudian dari sini datanya dimasukin ke data analis. Harapan saya akan ngomong di sini bagaimana bikin jadi data analis. Oke. Setelah data analis, datanya dikeluarin bentuknya klasifikasi atau prediksi. Prediksi sering saya bilangnya dukun. Oke. Nah, ini dimasukin ke presiden, masukin ke menteri. Kalau di startup bisa masuk ke CEO segala macam. Nanti balik sebagai program kerja kabinet. Kalau nanti Anda masuk ke dunia startup kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya, ini bisa jadi customer experience, customer journey, kayak gitu istilahnya mereka. Jadi customer experience selanjutnya kira-kira gini, kalau saya masuk Shopee, semua informasi yang ada di Shopee buat saya cocok banget sama saya. Karena Shopee tahu saya sukanya apa. Jadi semua informasi dibikin cocok banget sama yang saya mau. Itu namanya customer experience. Oke. Tapi sebenarnya cuma gini doang, siklusnya cuma ganti-ganti istilah doang. Namanya juga orang dagang lah, dagang ilmu. Cuma diganti-ganti istilah, jadi siklusnya cuma gini-gini doang. Beres ya. Dan ini harganya mahal. Oke, saya kasih lihat lah contoh. Bukalapak ya, ini Bukalapak kan juga bisa online nih. Gua harus login. Nick, harus login ini pasti nanya lagi. Saya belum dapat. Ya udah capek deh. Oke, kalau Anda mesen sesuatu misalnya Arduino misalnya. Kalau saya klik pesan sesuatu kayak gini, oke, saya pesan. Nanti di bawah sini dia akan ngasih barang terkait. Oke. Jadi kalau misalnya ada barang yang kira-kira cocok terkait ya, asal tahu aja ya. Ini saya kebetulan ketemu sama Ibam. Ibam itu vice presidennya dari si Bukalapak. Oke, ngobrol lah kita. Ini dia yang bikin. Jadi yang barang terkait ini dia bikin. Dan dia melakukan pengukuran, dia ukur efeknya dari dia bikin seperti ini. Yang normal Bukalapak akan muterin duit sekitar 12 triliun per bulan. Duit yang, jadi kalau udah main kayak gini duitnya kencang banget sih. Jadi duit yang berputar 12 triliun, transaksi yang terjadi 12 triliun. Pas dia masang yang ini, duit berputarnya nambah sekitar 300 miliar lagi tambahan. Jadi jujur minta maaf aja ya, toko-toko online ini banyak yang penyembah berhala sih ya. Jadi dihitungnya berdasarkan uang. Jadi tadinya 12 triliun, putaran duitnya dikasih ini naik 300 miliar lagi tambahan. Ini mainnya mesin learning yang tadi. Kalau orang pesan ini akan pesan apa? Ditolak di sini. Kita sebagai user kan senang, oh kayaknya Bukalapak tahu banget nih. Kalau pesan ini orang akan pesan apa? Kita pesan lagi, orang akan pesan lah. Orang satu keluarga pesan lah. Udah, jadi duit. Beres ya. Ini statistik banget sih sebenarnya. Kalau tahu sih dunia statistik, coba statistiknya gila ini. Udah bayang ya. Oke. Sekarang saya mulai masukin. Ini ada pertanyaan nggak saya di sini? Nggak ada, aman? Aman, nggak ada pertanyaan ya? Oke. Yang download udah berhasil belum? Udah install belum? Belum. Ke download nggak? Ke download. Silakan diinstal. Mumpung ini kita akan coba jalanin. Udah install? Belum? Coba diinstal. Oke. Coba yang download acung deh, ada berapa yang download? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang download kalau udah berhasil download tolong diinstal ya. Tolong diinstal. Mudah-mudahan bisa cepat installnya. Biar bisa ikutan. Oke. Nih, sekarang saya akan coba jalanin. Cuman cara saya jalanin agak beda karena saya makanya Linux bukan Windows. Oke, ini udah beres. Ini udah beres. Ini beres. Oke. Kalau Anda yang pakai Windows, cara jalaninnya nggak seperti ini ya. Ini orang aja yang pakai Linux jalannya rada ngaco beda.
Saya masuk ke ibunya Python. Jangan dilihat, ini mas serem. Serem. Oke. Saya jalanin Orange. Saya kasih lihat dulu lah. Oh, sebelum terlalu jauh. Nanti kalau udah di-install tampilannya kira-kira kayak gini ya. Kalau udah di-install. Pas jalan pertama kali tampilannya seperti ini. Oke. Saya akan keluar dulu. Yang saya ajari di sini Anda ini kuliah sih sebenarnya. Kuliah 1 semester harus didedet dalam waktu 1,5 jam, stres. Kuliahnya bisa diakses gratis. Ini kuliahnya gratis, nggak usah bayar. Kuliahnya gratis. Silakan akses ke opencourse.itts.ac.id. Oke, ini kuliah gratis. Ada di open, tolong dimasukin di kepala atau dicatat juga boleh. Alamatnya open course. Course bahasa Inggris ya. COURSE course opencourse.itts.ac.id. Oke, udah. Oke. Sekarang kuliah ini adalah kuliah data engineering lah. Ada juga big data, cuma masih belum selesai gitu. Ada kuliah data engineering. Saya klik di sini. Nah, di sini ada data engineering, saya klik. Saya ke bawah dikit. Ini kuliahnya kuliah data engineering. Yang barusan saya bahas namanya data engineering. Dan ini udah kebuka, semua orang boleh masuk. Nanti saya kasih lihat kenyataan hidup yang pahitnya. Free, semua orang boleh masuk. Ini ada modulnya kalau nggak salah ada sekitar 20-an modul. Kuliah yang normal cuma ada 14 modul biasanya. Saya masuk 20-an modul. Oke. Intinya nanti ini modulnya kira-kira di sini. Nah, ini kalau saya kasih kuliah bentuknya kayak gini bentuknya. Untuk biasanya mahasiswa pertama kali kalau masuk kuliah pertanyaan pertamanya adalah bagaimana cara dapat nilai A. Langsung saya tulis untuk dapat nilai A, pengajar akan lebih suka kalau Anda nulis buku. Kalau nggak sanggup nulis buku, silakan kerjain ujian. Ujiannya, ini masukkan aja buat UNJ aja kali ya. Ujiannya kalau Anda satu kuliah ada berapa kali UAS? 1. UTS-nya berapa kali? 1. Ya, yang ini UTS sama UAS-nya boleh berkali-kali dari awal semester sampai akhir semester. Oke, udah gitu, ada yang jaga nggak UAS UTS-nya kalau di UNJ? Ada kan di kelas ada yang jaga ya. Yang ini ujiannya boleh berkali-kali dari awal semester sampai akhir semester, online nggak ada yang jaga. Boleh nyontek kalau mau nyontek. Rata-rata anak-anak akan ngerjain UAS sama UTS-nya 5 kali. Oke, untuk dapat nilai A. Walaupun boleh nyontek. Karena apa? Bank soalnya di sini ada sekitar 6.000-an soal. Udah gitu, walaupun duduk sebelahan, soalnya pasti beda. 100 soal 100-nya beda semua. Kalau ngerjain yang kedua kalinya, soalnya beda lagi. Ngerjain lagi, soalnya beda lagi. Ngerjain lagi, soalnya beda. Soalnya akan beda terus. Makanya saya enak-enak aja, kerjain aja dari awal semester sampai semester ujian boleh apa aja. Nah, udah gitu ya. Sekarang saya kemarin asesor yang datang ke kampus saya pusing kepala ya langsung. Dan ini saya kasih lihat lah. Kalau di UNJ satu kelas berapa orang? 40-an orang ya. Saya kasih lihat ya jumlah mahasiswanya ada berapa di sini ya. Biar stres UNJ. Jumlah mahasiswanya cuma ada 11.700 orang. Bayangin dengan jumlah mahasiswa 11.700 orang, boleh kerja ujian kapan aja, di mana aja, servernya nyala 20, kan servernya nyala 24 jam. Kenapa ujiannya ditentukan tanggal sama jamnya, nyala 24 jam, kerjanya tiap hari ujian. Kalau udah tiap hari ujian, ada remedial nggak? Kira-kira remedial akan terjadi kalau ujian cuma sekali loh. Ini boleh berkali-kali, jadi nilai kalau nilai jelek ujian lagi, yang diambil adalah nilai terbaik. Makanya anak-anak ujian terus, makanya anak-anak lulus nilainya A semua satu kelas.
Gitu. Ikhlaslah, akan ujian terus. Daripada cuma ujian sekali nilainya jeblok. Mendingan kayak gini kan. Ujian berkali-kali. Boleh nyontek Pak? Boleh, nyontek aja kalau bisa. Nyontek aja kalau bisa. Udah. Asli nih saya nyontek. Gitu ya. Sekarang saya kasih lihat lagi hasil ini ada 11.000 orang kan. Data science ya. Sekarang saya pengen tahu. Jadi yang dapat ini akan dapat sertifikat gratis. Jadi kalau Anda ngerjain di sini akan dapat sertifikat gratis. Nanti bisa ngomong sama Pak Romi, Pak, saya dapat sertifikat dari Pono, boleh nggak ditransfer jadi kredit kuliah di UNJ? Kalau dari kita sih boleh aja. Bisa. Oke, sekarang saya kasih lihat global nih. Saya kasih lihat gila aja ya. Dari 11.700 orang, kira-kira jadi sertifikat akan dikeluarkan kalau nilainya di atas 90. Bisa nebak nggak dari 11.700 orang yang dapat nilai 90 ada berapa orang? Berapa orang? 100? Berapa orang? Berapa? 2? Semua ada orang. Oh ya, karena orang baik sekali, semua akan dikasih nilai A ya. Sekarang kita lihat kenyataan hidup ya, kenyataan hidup. Jadi bayangin ini ada kuliah free, semua orang boleh ikut, ujian boleh berkali-kali. Nggak usah bayar SPP, kalau ada nilai 90 akan dikasih sertifikat gratis, nggak usah bayar apa-apa, dan sertifikatnya bisa di-download sama siang dapat nilainya. Sekarang saya kasih lihat ke bawah. Oke, paling bawah nih, ini dia. Oke, sertifikat bagi mereka yang di atas nilainya di atas 90. Beres ya, saya klik sertifikatnya nih. Karena saya gurunya, saya dosennya, saya bisa lihat siapa yang dapat sertifikat dong. Kalau cuma siswa, dia cuma lihat sertifikat dia aja, jadi nggak bisa lihat sertifikat temannya. Bisa lihat berapa yang dapat nilai 90? 3 orang saja. Dari 11.700 orang dan ini semuanya gratis. Kalau nggak ngerti silakan nanya ke Ono. Saya kasih lah ininya Twitter saya. Ini udah gila loh, dikasih gratis, silakan nanya. Tolong catat aja Twitternya. Nih Twitternya, saya gedein lah, biar bisa dicatat. Oke, silakan catat ya. Udah kuliah gratis. Kalau mau nanya gratis di Twitter, kuliahnya gratis. Kalau masih nggak ngerti juga kuliahnya, kalau saya lagi ngasih kuliah beneran di kelas, kuliahnya saya rekam, saya taruh di YouTube. Saya kasih lihat nih YouTube-nya. YouTube, oke. Masukin ke YouTube Ono Center. Ini gratis loh. Masukin ke Ono Center. Di sini 13 menit yang lalu. Oke. Ada subscribernya nggak banyak, cuma 182.000. Videonya banyak, ada 3.200 video lebih. Kalau kita masuk ke playlist, di sini ada playlist namanya data ini deep learning. Ada 252 video. Jadi rekaman kuliah saya, rekaman saya ngasih ceramah soal data science, saya rekam, saya masukin di YouTube. Nggak diedit, nggak ada waktu soalnya. Bukan, akibatnya saya nggak dapat duit banyak dari YouTube karena nggak diedit. Kalau mau dapat duit banyak dari YouTube, diedit cuma yang lucu-lucu doang yang keluar. Kan orang pengen nonton yang lucu aja, orang nggak mau dapat ilmu sih sebenarnya. Jadi yang lucu aja yang keluar, dapat duit banyak. Saya cuma dapat duit dari YouTube, cuma dapat duit 100.000 sebulan. Karena nggak diedit, taruh apa adanya. Akibatnya bukan yang bikin konten di YouTube lah. Jadi kasih tahu aja, gue dapat duit 100.000 sebulan dari YouTube. Gara-garanya kuliah saya naikin apa adanya, nggak diedit apa segala macam, nggak diedit saya masukin. Terus ya, jadi ilmu free. Kalau pengen lebih dahsyat lagi, silakan ngambil perpustakaan saya. Ini saya masuk ke perpustakaan saya. Perpustakaannya ini sebenarnya kalau mau lihat, ini perpustakaannya. Ini ya, perpustakaannya bentuknya harddisk. Ini saya lagi masuk buku. Di sini ada buku tentang data science. Ini buku-bukunya. Buku-buku data science-nya ada di sini. Oke. Ada buku tentang artificial intelligence. Saya naikin ke atas. Di sini ada artificial intelligence. Salah klik. Ini buku AI. Ada tentang machine learning. Ada bukunya. Bukunya banyak banget. Silakan kalau pengen ngopi. Pertanyaannya, kalau pengen ngopi bayar berapa kira-kira? Hah? Oh, kalau ngopi bayar berapa? Ini saya kasih tahu ya.
kopi, bayarnya gampang. Habis sholat doain ono seumur hidup. Sholat seumur hidup ya, sholat kan 5 kali sehari ya. Habis sholat doain ono, udah bayarin itu aja sampai lu mati. Mahal bayaran. Bayarannya mahal banget ya. Oke, saya kasih lihat bukunya ya. Ini saya klik sembarangan aja buku. Oke, coba saya turun bawah aja ya. Kalau paling gampang kalau nyari buku, kata kuncinya ini nih. Damis itu blow on ya. Saya klik sembarangan aja. Nah ini mulai bukunya kayak gitu, bisa nih, udah. Nih bukunya diambil. Ini cuma 400 halaman nih bukunya. Yang kita lihat sekarang. Bukunya kayak gini banget nih. Mulai mabok dah lo. Dan ini bukunya ada di rumah. Saya punya buku sekitar 200 ribuan buku. Free, bisa di copy. Cuman kalau pengen ngopi semua bukunya bukan cuma soal IT ya. Ada soal ekonomi, psikologi, ada soal macam-macam lah. Jadi semua jurusan yang cukup banyak juga kedokteran. Kedokteran cuma banyak bukunya. Jadi saya kerjanya nyolong buku. Kenapa saya nyolong buku? Saya kasih tahu dulu ya. Kenapa saya sampai nyolong buku? Saya dulu adalah kepala keperpustakaan pusatnya Institut Teknologi Bandung. Saya pernah dosen di ITB, terus diminta sama rektor jadi kepala perpustakaan pusatnya ITB. Terus kira-kira di Institut Teknologi Bandung yang kampusnya gede bagus itu ya, buat beli buku dikasih anggaran berapa kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu? Pak Romi bisa nebak kira-kira ITB dikasih buku anggarannya berapa? 1M? Salah. Kita dikasih buku 1 tahun anggarannya 4 juta rupiah. Bangga sakit hati. Sejak itu saya sakit hati. Sejak itu buku saya colongin. Jadi Robin Hood akhirnya, buku colong sebarin udah. Bayarnya apa? Doain ono habis sholat. Udah gitu aja udah. Gara-gara sakit hati. Oke, beres ya. Tapi ini nggak ada hubungannya sama apa yang dikasih ini beda. Nah sekarang sudah tahu ini, kita akan coba jalanin. Udah berhasil install belum? Wih, udah jalan? Udah? Nah sekarang saya akan coba jalanin ya. Saya main langsung aja lah. Ini bentuknya kayak gini. Nanti pertama kali kalau kita belajar, klik example, contoh. Nah, nanti bisa contoh-contoh ini bisa dicobain satu-satu. Yang Anda lihat ini program, ini kalau diklik kayak gini, ini program ini yang dilihat di atas di mata kita ini program. Jadi programnya bentuknya kayak gini, bukan if then apa kagak, program kayak gini doang. Beres ya, makanya gampang banget programmingnya. Cuman saya sama ada yang diinstal ini mungkin agak beda tampilannya, soalnya saya udah nginstal tambahan-tambahan. Nih, cara nambahinnya kira-kira gini, option, add-ons. Add-ons, nanti kita bisa tambahin. Saya kebetulan nambahin teks, time series, image analysis, geo, education segala macam. Saya nambahin beberapa nih. Yang akan kita pakai hari ini adalah terutama yang image sama teks. Jadi kalau yang udah install silahkan install image sama teks. Itu ya. Saya akan coba kasih lihat hari ini cara makainya. Oke. Ini saya langsung programming ya. Saya keluar lagi. Oke, saya akan programming nih. Programming lagi. Ya ini keluar. Jadi saya jalaninnya kayak gini, orange canvas. Udah, keluar. Ini nggak akan saya pakai. Ini programming yang sederhana dulu ya. Dia bisa baca file Excel. Jadi file Excel bisa dia baca, kemudian bisa dia analisa dari file Excel. Cuman makhluk ini sudah dikasih beberapa file-file contoh buat mainan. Oke. Contoh sederhana aja ya. Klik data. Ini file, ini saya untuk baca file cuma ini aja digeret nih, file digeret, klik digeret. Oke, nanti kita klik di sini, ini file apa bisa dibaca. Oh tapi sebelum terlalu jauh saya harus ngajarin filosofi dikit lupa. Filosofi dari ini semua kayak gini sih sebenarnya. Jadi kalau kita mainan kayak gini, persamaan yang dipecahin persamaannya kayak gini. A kali X plus B
sama dengan Y. Mau bidang apapun persamaannya kayak gini yang dipakai. Oke, pertanyaannya, ini dosennya udah bisa jawab dia. Coba gue pengen tahu mahasiswanya ngerti nggak? Ini persamaan apa nih? Pelajaran SMA kelas 1 kayaknya. Ini SMA SMP sih? SMA ya? SMA kelas berapa? Kelas 1 ya? Kelas 2? Persamaan kayak gini, persamaan SMA kelas berapa ini? Kelas 2 ya? SMP udah dikasih juga. Oke, SMP udah dikasih, kata Pak Romi dikasih nih. Persamaan apa coba ini, halo? Persamaan apa ini? Pak, suruh ke SMP lagi nih. Ini mahasiswa semester berapa ya? Persamaan linear ya. Oke. Sekarang saya kasih contoh soal. Contohnya gampang banget lah. Saya kasih itu dulu ya, cara mencahinya pakai metode substitusi. Lu kalau kagak bisa, lu belajar lagi ke SMA. Kita akan mencahi persamaan linear pakai metode substitusi. Misal, saya kasih nilai. Kalau X-nya 1, kita dapat Y-nya 7. X-nya 2, Y-nya 8. X-nya 3, Y-nya 9. Oke. Kalau di dunia data science, proses yang ini namanya training data. Setelah kita kasih X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9, kita harus nyari A-nya berapa, B-nya berapa. Sekarang saya pengen nanya, coba A-nya berapa, B-nya berapa? Halo? A-nya berapa, B berapa? Halo? Coba dihitung A-nya berapa, B berapa, pakai metode substitusi. Pelajaran SMA. Ini luar kepala juga bisa keluar, gampang. 10 menit lagi, wah mati gua. Ya udah dah, gua jawab dulu lah. A-nya 1, B-nya 6. Berarti saya dapat. Ini A1, B6 namanya model. Ini yang dipecahkan sama si program model tadi. Nah, kemudian dari situ kita bisa melakukan prediksi. Contoh prediksi gini, kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Halo? X10, Y berapa? X10, Y-nya berapa? Berapa? 16. Nah, benar. Ini namanya dukun prediksi. Kalau X-nya 10, Y-nya berapa? Itu prediksi. Jadi, dalam proses ini semua ada yang namanya training, ada model, ada prediksi. Beres ya? Oke, sekarang kita coba kerjain makhluk ini di sini. Tapi saya ekstrim ya, saya loncat karena udah dikasih waktu 10 menit lagi. Stres ngajarnya kalau 10 menit lagi. Nih, saya kasih lihat ya. Tapi saya harus ganti data nih. Tapi kira-kira kalau kita ngambil data kayak gini, kita bisa lihat datanya. Cara ngeliat data cuman saya ambil apa sih namanya? Data table, saya sambungin, kita bisa lihat datanya. Terus ya. Ini bisa lihat datanya. Sekarang saya ganti data lah. Datanya saya ganti, remove. Saya pakai data set. Dia udah punya data set nih sebenarnya. Dia punya data setnya contoh kumpulan data. Oke. Saya pakai data setnya Titanic. Tahu Titanic kan? Pernah lihat Titanic? Tahu apa Titanic coba? Kapal, nggak tenggelam ya? Oke. Saya ambil datanya Titanic. Oke. Kapal tenggelam. Saya lihat datanya nih. Ambil data ya. Datanya cuma kayak gini bentuknya nih datanya. Survive itu mati atau hidup. Terus status. Dia penumpang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Umurnya dewasa anak-anak, jenis kelamin laki perempuan. Data seperti ini. Perhatiin. Datanya bentuknya angka apa tulisan? Tulisan ya, bukan angka ya. Dia main statistik dan dia bentuknya tulisan. Oke. Pertanyaannya, ini bayangin. Ada kapal Titanic ini, kalau kita lihat datanya ada sekitar 2.201 data. Tapi perhatiin di datanya nama orang dibuang ya. Nama orang dibuang, alamat dibuang, supaya data pribadi nggak masuk. Jadi kalau kita udah mainan kayak gini, etikanya adalah kita nggak boleh masukin data pribadi.
nanti kena ada undang-undangnya, soalnya ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Kalau kita masukin data pribadi, kita bisa dipenjara urusannya, atau dendanya sekitar 6 miliar. Supaya kita aman, kita nggak masukin nama dan sebagainya. Ini ada 2.200 orang. Ada yang mati, ada yang hidup. Cuman ada data kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kru. Terus ada dewasa atau anak. Ada lagi data lagi, dia laki atau perempuan. Pertanyaannya, bayangkan ada malaikat maut datang ke Titanic yang mau tenggelam. Kita punya parameternya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kru, dewasa anak, laki perempuan. Kira-kira waktu malaikat maut datang ke kapal tenggelam, pertama kali yang dia lihat apa? Apakah kelas, apakah umur, atau jenis kelamin? Waktu dia mau nyabut nyawa orang, yang dilihat apanya coba? Kenapa Pak Romi ketawa? Ini beneran Pak Romi? Iya, ini dia beneran. Bayangkan malaikat maut datang ke Titanic, mau tenggelam. Yang dilihat apa? Di sini nggak ada parameter cantik, jelek, butut, nggak ada. Halo? Kira-kira apa? Bingung. Hah? Usia, umur. Jadi kalau yang anak-anak mungkin nggak akan dicabut nyawanya, yang tua-tua kayak saya mati aja loh. Gitu ya, beres ya. Jadi kesimpulannya gitu aja kan? Ya, oke, nggak apa-apa, sah. Itu kan asumsi kita. Sekarang kita melakukan modeling dari dia. Dan di sini ada kita pengen model tuh banyak. Di sini ada tree, random forest, gradient, apa segala macam. Oke, kita ngetes dulu, kita evaluasi model mana yang paling bagus. Ini buat tes. Di tes ini yang kita lihat adalah belum keluar. Oke. Nanti yang dilihat terutama adalah presisinya. Seberapa presisi dia bisa melakukan prediksi. Oke. Saya masukin berapa, ini data saya masukin ke sini. Kemudian beberapa algoritma saya masukin. Saya pengen ngecek presisinya dia. Oke, masukin. Kemudian di sini ada logistic regression, saya masukin. Oke. Ini dites. Hasilnya adalah tree 81,6, random forest 82, logistic regression 77, kemudian gradient boosting 81. Jadi yang bagus sebetulnya random forest sama tree yang bagus. Oke. Saya akan coba pakai tree di sini. Ini saya buang semuanya. Iya ini salah. Ini saya buangin. Remove. Ini remove. Oke. Saya akan pakai tree. Masukin ke sini tree. Kemudian saya harus visualisasi hasilnya. Jadi kalau kita mainan data science machine learning adalah cuma mata-matain model, visualisasi. Sekarang saya akan visualisasi. Oke. Udah. Visualisasi, kita akan 2 level aja. Ini hasilnya adalah, ini yang hidup ya, yes. Targetnya adalah yes. Kita lihat pertama kali yang dilihat adalah jenis kelamin, bukan umur. Minta maaf, jadi saya masih bisa hidup. Tapi yang jenis kelamin yang bakal hidup adalah yang perempuan, yang laki bakal dimatiin sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi si malaikat pas datang yang dilihat, lu laki perempuan, laki, mati aja lu perempuan hidup, kira-kira gitu. Setelah itu kita masuk level selanjutnya, yang perempuan akan dilihat lagi. Anda kelas berapa? Kelas 3, mati. Kelas 1, 2, kru hidup. Beda perilakunya sama laki-laki. Laki-laki akan dilihat terutama umur, bukan status. Umurnya, Anda dewasa, tua, mati, anak-anak hidup. Jadi beda perilakunya antara laki perempuan. Jadi ada diskriminasi sih. Jadi si malaikat maut sebenarnya punya diskriminasi. Beres ya? Oke. Karena waktu sempit saya ganti soal. Tapi kira-kira polanya sama juga sih. Soalnya ganti datasetnya, saya ganti sekarang car evaluation. Seru ya? Padahal kayak gini doang mainannya sih asli. Ini datanya kira-kira kayak gini nih. Ada car mobil, car tuh mobil bahasa Indonesianya ya. Car bakal dibeli apa enggak? Oke. Parameternya adalah harga,
ada very high, medium, low, apa segala macam, biaya maintenance, jumlah pintu 2, 3, 4, 5, 6 berapa pintunya, perhatiin ini datanya ada yang tulisan, ada yang angka ya. Terus ada jumlah orangnya, 2 orang atau 4 atau lebih, luggage naon, luggage bahasa Indonesia itu naon? Luggage bagasi. Bagasinya gede, medium, small, terus safety. Apakah nih mobil bakal masuk jurang kayak kemarin di Gucci masuk jurang truk lagi salah busnya masuk jurang mati orang ya. Ini seberapa ini safety-nya ya, beres ya. Jadi parameternya seperti ini. Sekarang Anda sebagai data analis, kira-kira kalau ada apa penjual mobil ini atau Anda pengen beli mobil, yang pertama kali dilihat apa? Apakah harga? Apa maintenance, pintu, jumlah orang, bagasi, atau safety? Mana yang mau dilihat pertama kali? Halo? Harga ya? Sangat plus 62 sekali. Plus 62 yang memang lihat harga ya, itu sangat masuk akal. Cuman lu harus mikir gini, ini datanya data orang bule ya. Kira-kira kalau orang bule pertama kali yang dilihat apa? Apakah harga atau orang bule kan kaya-kaya dong? Safety? Oke. Ini kita ganti ya, ini orang bule. Kemungkinan safety mungkin, dan kita lagi pikir gue bule, gue akan kayaknya safety banget ya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kayak kita lihat akibatnya. Sampai salah pencet. Masuk lagi ke sini. Ini dimasukin ke tree sekarang datanya. Sekarang kita lihat hasilnya. Oke, saya turunin ke level 2 lagi. Pertama kali bukan safety, minta maaf, yang dilihat jumlah orang. Enggak sih masuknya. Berapa orang? Berapa orang? Jadi bule yang dilihat bukan safety juga sih. Dia nggak peduli gue mati atau enggak, dimakin naik mobil nggak peduli dia. Yang penting kalau orangnya 2 nggak akan dibeli. Itu yang beli cuma anak-anak milenial seperti Anda yang orang 2 doang mobil. Kalau kita yang punya anak banyak kayak saya anaknya 10 gitu kan nggak mungkin beli mobil orang 2 kan. Yang gue beli bus. Jadi orang yang bakal dibeli pertama kali adalah yang mobil yang orangnya banyak. Mobil orang 2 nggak akan dibeli. Udah gitu kita naikin lagi level 3. Kemudian yang dilihat adalah safety. Baru safety yang dilihat. Nanti dinaikin lagi level selanjutnya, dilihat apa. Ini adalah proses pengambilan keputusan. Dan ini dihitung pakai komputer. Beres ya? Sip? Ada pertanyaan? Waktu saya tinggal berapa detik lagi? Saya? Satu lagi ya. Bapak Andre, hijau deui-nya. Lanjut. Ya kepaksa gue ngasih yang lucu-lucu aja di sini mah. Pusing katanya. Ini sekarang saya akan analisa gambar. Bayangkan kalau tadi angka ya. Tadi juga tulisan sama angka. Sekarang gambar. Ada image analytic. Oke. Saya ambil image import data. Di sini ada domestic animal. Ada 20 domestic animal. Makhluk apakah itu? Kita coba lihat. Oke. Makhluknya seperti ini. Ada kuda, ada ayam, ada ini apa sih namanya? Kelinci, lupa. Ada sapi segala macam. Kita sebagai manusia kita bisa mengelompokkan. Oh, ini sapi, keluarga sapi. Ini kuda satu kelompok sama mungkin yang ini. Ini bebek sama bebek. Bebek sama angsa, soang. Ya, kita manusia. Nih, sekarang coba kita lihat datanya ya. Datanya mah geblek, ini mah kacau. Nih kita lihat datanya. Datanya seperti apa nih, saya geser ke sini biar ada lega dikit ya. Datanya seperti ini. Datanya cuma nama file, kilobyte-nya, terus pixel. Tidak ada informasi sama sekali. Ini satu keluarga sama mana? Nggak ada. Seru ya. Dan kita harus bikin pengelompokan seperti itu. Ini keluarga siapa? Bentuknya gambar loh, bukan tulisan loh. Nah, kalau kita sebagai manusia, logikanya gini. Oke, ini gambar. Ini yang kaki-kaki 4 disatuin jadi satu. Ini yang kakinya 2 jadi satu. Yang ada sayapnya jadi satu. Yang ada buntutnya jadi satu. Yang lucu-lucu, imut-imut jadi satu. Beres ya? Nah, gimana caranya kita buat ngekstrak fitur tadi? Kakinya 2 segala macam. Nah, ini ekstraknya pakai ini namanya image embedding. Oke. Image embedding yang kita pakai namanya Google Inception V3. Apakah itu? Nah, kita lihat dikit Google Inception naon.
Google Inception V3. Bentuknya kayak gini dah, mampus dah. Ini namanya neural network. Jangan ketawa dulu. Enggak. Tapi filosofi di balik neural network ini adalah persamaan linear doang. Dia mecahin persamaan linear. Kalau ini neural network saya ganti ya. Neural network persamaan linear. Nah, kita bisa lihat dari sini misalnya. Jadi persamaan linear kan AX plus B sama dengan Y. Jadi yang dilakukan, jangan yang ini deh, cari yang ada B-nya. B-nya mana dia? Nah ini. Nah ini nih. Jadi yang dilakukan adalah X-nya bisa banyak, X1, X2, X3, X4, W1, W2, W3 sampai WN itu sebenarnya A-nya tadi. Kalau masih ingat persoalan saya itu ada AX, sebenarnya bentuknya kayak gini doang. A kali X dijumlah kebetulan, ditambahin B, hasilnya Y. Jadi neural itu persamaan linear. Beres ya? Jadi yang dilakukan sama Google Inception adalah bikin persamaan linear. Oke, masuk. Saya masukin nih ke sini. Kirim ke Google, dibalikin sama Google. Ini masuk ke internet beneran loh. Ini hati-hati. Ini saya kirim ke Google, dibalikin sama Google. Sekarang kita lihat efeknya. Oke. Dia nambahin di sebelah sini. Yang warna coklat adalah yang lamanya. Ini langsung dia dapetin fitur-fiturnya. Dan dia ngekstrak 2000-an fitur dari situ. Nah, yang harus kita lakukan setelah dapetin fitur, kita harus mengelompokkan. Cara mengelompokkannya adalah ngukur jarak. Ini sama nggak? Satu kelompok nggak? Jaraknya sama nggak? Nah, udah, caranya cuma gitu doang. Nah, jadi kita ngukur jarak. Cara ngukur jarak di sini ada unsupervised learning, di sini ada distance. Ini ngukur jarak. Setelah kita ngukur jaraknya, kita bikin cluster teh kelompok. Pengen lihat kelompoknya seperti apa. Ini dapat kelompoknya seperti ini. Cuman ini tidak manusiawi. Karena bentuknya tulisan doang. Supaya enak, saya ambil, saya buang dulu, remove. Saya geser ke sini, saya masukin, ini masukin ke sini. Coba kita lihat. Oke, ini ya. Kita lihat klasternya. Coba lihat yang ini. Sama nggak? Sama ya. Coba lihat yang ini. Salah ya. Karena si Google nggak tahu bahwa yang ini teh kecil, yang ini teh gede. Google rada goblok gitu. Ini contoh kesalahan algoritma. Karena dia nggak tahu bahwa kalau menurut gambar sih sama-sama gedenya. Padahal kalau kita tahu, kita manusia kan tahu, kan kita lebih pintar daripada komputer ya. Jadi dia tahu. Coba kita lihat lagi yang ini. Oke, yang ini kelihatan ini kaki 4 warna coklat semua. Yang ini warna putih. Kalau yang ini kaki 4. Coba kita lihat yang ini. Ini ayam, kita lihat ini kalkun. Kita tahu kalkun sama ayam teh beda sebenarnya. Cuman dia kan goblok Google ya. Jadi nah, yang ini burung-burungan semua nih, burung-burungan. Yang ini ada yang lucu keluar. Yang ini kelompok lucu. Beres ya? Bisa dikelompokin langsung, keren loh, asli. Dan ini yang tekniknya, ini yang dipakai sama peneliti-peneliti yang virus COVID kayak gini tekniknya. Teknik yang sama bisa kita pakai buat deteksi muka, wajah. Ini wajahnya Ono, ini wajahnya Jokowi, ini wajahnya siapa gitu. Ini wajahnya Bu Opi. Nanti ada klasifikasinya, orang cakep, orang jelek, orang cantik keluar. Saya biasanya masuk yang jelek-jelek sih soalnya. Oke. Beres, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Udah tahu email sama Twitter saya. Udah dari Twitter udah ya. Kalau mau komunikasi silakan pakai Twitter. Yang penting jangan lupa tadi apa? Doa sesudah sholat. Saya kembalikan pada pembawa acara. Moderator. Salah. Baik, tepuk tangan teman-teman peserta semua. Terima kasih Bapak Profesor. Silakan duduk. Sini saya elus-elus ini. Ininya, porsinya doang dielus-elus. Oke, baik, selanjutnya ialah pemaparan materi oleh pembicara kedua yaitu Bapak Dr. Andes Andri Johadri. Kepada beliau dipersilakan. Izin Pak Ono, kita izin dulu sama Prof. Sandi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sayangnya kami cuma berdua yang pakai Linux. Atau yang lain sebagai senangnya sama jendela Pak.
Jadi kesempatan kali ini kita tadi sudah disampaikan bagaimana prosesnya. Sekarang bagaimana kalau kita nanti bekerja, kemudian biasa kalau kita mencari tool yang gampang. Tadi disampaikan bahwa gampang untuk mencari gambar Pak Ono gampang, kan gitu. Terus yang muka mirip Pak Ono siapa? Tahu nggak? Oke. Jadi sekarang teman-teman silakan pakai handphone. Muka mirip Ono. Ini parah nih materinya. Jadi ternyata artificial intelligence yang disampaikan tadi sama itu konsepnya machine learning ya. Kemudian sekarang sudah jadi sekarang. Kalau kemarin namanya apa yang rame itu? Ada yang tahu? ChatGPT. Udah tahu kan? Oh, pasti itu. Pertanyaannya dosen nanya, ini jangan-jangan anak-anak kerjanya cuma pakai ChatGPT semua. Iya Pak. Iya. Coba kita lihat. Karena dosennya juga pakai ChatGPT. saya juga pakai ChatGPT. Enak. Nah sekarang kalau tadi polanya sebenarnya sederhananya gitu. Sederhananya adalah pola berpikirnya. Jadi, nah teman-teman sekarang tinggal nyari toolnya. Kalau nanti di perusahaan itu biasanya pekerjaannya cuma misalkan di satu perusahaan itu pekerjaannya sederhana. Dari sekian, contohnya kayak gini, kalau